Baik, saat ini banyak peternak sedang mengalami atau menghadapi masa yang berat, di mana harga pakan naik, tapi harga telur justru turun. Situasi seperti ini membuat banyak peternak bingung karena biaya produksi terus meningkat, sementara hasil yang didapatkan semakin kecil. Baik, hari ini kita mau cerita-cerita tentang peternakan, bagaimana sih peluang peternakan petelur di masa saat ini. Ya, jadi jujur saya mau sampaikan kalau sistem peternakan kita hanya tergantung pada harga pasar, kita akan terus terombang-ambing. Hari ini bisa untung, besok bisa rugi. Ya, makanya di sini di peternakan ayam gembira kami memilih jalan yang berbeda. Kami tidak hanya fokus menghasilkan telur, tetapi bagaimana menciptakan value. Karena di zaman sekarang yang bertahan bukan hanya yang produksinya banyak, tetapi yang punya identitas. Ya, jadi dia punya identitas, punya kualitas, dan punya pasar tersendiri. Semua ini berawal dari satu hal yang namanya kesejahteraan hewan atau animal welfare. Jadi di peternakan ayam gembira kami percaya ayam diperlakukan dengan sebaik-baiknya akan menghasilkan produk yang berbeda, yang mempunyai value yang berbeda juga. Jadi ayam kami tidak hidup di kandang sempit. Ya, jadi mereka kita seperti dilihat saat ini mereka diumbar, tetapi tidak 100% diumbar. Yang artinya mereka akan masuk ketika malam, terus pas makan dan lain sebagainya. Jadi mereka diumbar, diberi ruang yang cukup, diberikan kebebasan. Jadi mereka bisa mencari rumput misalnya, mencari dedaunan, mengais tanah, mandi debu, dan hidup sesuai dengan nalurinya mereka. Ya, jadi bagi kami ini bukan sekedar metode, tapi ini adalah filosofi karena ayam juga makhluk hidup sama seperti kita. Ya, jadi yang bisa ayam-ayam juga bisa merasakan stres, dan stres sangat mempengaruhi terhadap produksi telur. Ayam yang stres itu mudah sakit, mudah lemah, produksi telur tidak stabil. Sebaliknya, kalau ayam yang hidupnya nyaman akan lebih sehat, lebih kuat, dan tentu menghasilkan telur yang lebih berkualitas. Nah, itu mungkin sedikit gambaran bagaimana peternakan kami di sini, peternak ayam gembira. Kami lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Ya, inilah fondasi pertama kami. Kenapa kami bisa punya pasar sendiri? Karena konsumen sekarang mulai sadar. Mereka tidak hanya membeli telur, mereka memberi yang namanya kualitas. Mereka ingin tahu ayam dipelihara seperti apa. Ya, jadi terus pakannya bagaimana? Apakah sudah sehat? Apakah alami? Dan ketika mereka tahu bahwa ayam kami dipelihara dengan konsep animal welfare, kepercayaan itu mulai tumbuh. Lalu kami melangkah lebih jauh lagi, di mana kami tidak berhenti di telur saja. Jadi kami tidak berhenti di telur biasa. Kami mulai meningkatkan value. Salah satunya adalah telur omega 3. Ya. Jadi
Bagaimana mendapatkan telur omega 3? Ya kami tetap dengan pakan yang alami, yang memang pakan kami buat sendiri. Ya, jadi memang sehari-hari mereka dapat ada buah, sisa-sisa buah kita kasih ya. Terus ada sayuran, ada daunan. Nah, sehingga apa? Sehingga kualitas telur akan menjadi lebih baik. Kuning telurnya bisa lebih cerah, rasanya bisa lebih gurih, dan kandungan nutrisinya bisa meningkat. Nah, kemudian kami tetap melanjutkan lagi dengan produk olahan. Ya, salah satunya itu kami punya produk telur asin asap. Disinilah kami sadar peternakan modern tidak cukup hanya produksi, tapi harus bisa menciptakan produk bernilai tambah. Karena kalau hanya menjual telur mentah, ya, kita akan terus ikut permainan pasar. Ya, kadang harganya naik, kadang harganya turun, dan kita tidak punya kendali dalam hal ini. Ya, tapi saat kita punya produk yang unik, punya cerita sendiri dari produk kita, punya kualitas, kita punya pasar sendiri. Jadi hari ini meskipun harga telur turun, kami tetap berjalan. Karena konsumen kami membeli bukan hanya karena murah, tetapi karena mereka percaya kepada kualitas, percaya kepada proses, dan percaya pada nilai yang kami bangun. Inilah yang sering saya bilang, peternakan jangan hanya berpikir soal produksi, tetapi berpikir juga tentang branding. Pikirkan juga cerita di balik produk kita. Pikirkan value apa yang kita bisa berikan untuk mereka atau customer kita dapatkan. Karena sekarang orang membeli dengan emosi. Ya, mereka ingin produk yang lebih sehat, yang lebih alami, dan yang diproduksi dengan hati. Nah, di Peternakan Ayam Gembira, kami membangun hubungan langsung dengan konsumen. Artinya apa? Kami edukasi mereka. Kami tunjukkan langsung bagaimana kami memelihara ayam-ayam kami. Jadi tentang bagaimana kami memelihara ayam itu kami tunjukkan, tentang pentingnya animal welfare itu, dan tentang kenapa telur sehat itu penting. Dan dari situ pasar akan terbentuk. Jadi bukan pasar karena perang harga, tapi pasar karena kepercayaan. Ya, jadi ini yang membantu kami lebih kuat. Saat harga pasar jatuh, kami tidak terlalu terguncang. Karena kami tidak sepenuhnya bermain di pasar umum. Kami punya komunitas, kami punya pelanggan setia. Jadi yang mengerti nilai produk kami tentu perjalanan. Jadi pelanggan-pelanggan kami mengerti nilai produk yang kami jual. Tentu perjalanan ini tidak mudah. Awalnya banyak yang meragukan. Ada yang bilang, ngapain ayam diumbar, sudah ada kandang baterai lebih lebih efisien dan lain sebagainya. Ngapain repot kasih makan makanan alami, harus kita bikin, kenapa nggak beli? Ngapain kita itu membuat omega 3, jual aja telur biasa. Tapi kami tetap jalan karena kami percaya masa depan peternakan bukan hanya soal jumlah tetapi soal kualitas. Dan sekarang mulai terasa ketika banyak peternak panik karena harga turun, kami masih bisa bertahan. Karena kami tidak hanya menjual telur, kami menjual pengalaman.
pengalaman bagaimana kami memelihara ayam-ayam ini, pengalaman tentang bagaimana kami menjual kesehatan, dan ini yang membedakan. Di sisi lain, konsep ini juga membantu lingkungan, di mana kotoran ayam kami olah menjadi pupuk. Ya, jadi kotoran ayam tidak mencemari, tetapi bagaimana kotoran ayam ini kami olah menjadi pupuk. Untuk apa? Kembali ke alam, kembali ke tanaman. Rumput dan dedaunan kembali menjadi pakan. Nah, setelah itu bisa menjadi pakan untuk ayam-ayam kita, ya. Jadi inilah menciptakan sistem terintegrasi dan tentunya boleh dibilang zero waste. Ya, tidak ada yang terbuang, semua saling mendukung, dan ini membuat biaya lebih efisien. Kami juga belajar bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kami. Salah satunya itu adalah sampah yang menjadi permasalahan saat ini, utamanya sampah dapur. Ampas tahu, azola, semuanya menjadi bagian dari sistem karena kemandirian itu penting. Kalau kita terlalu tergantung dengan pakan-pakan yang pabrikan atau kita beli, saat harga naik, kita akan kesulitan. Makanya kami terus belajar untuk bagaimana meracik makanan sendiri. Bagaimana kami membuat peternakan yang tahan krisis. Dan jawabannya bukan hanya produksi. Jadi bukan hanya produksi yang besar, tapi bagaimana kami membangun yang namanya value. Membangun pasar sendiri. Dan membangun hubungan dengan konsumen kami. Jadi peternak ayam gembira bukan hanya tempat untuk beternak, ya, tapi tempat untuk belajar. Buat kita, buat anak-anak, buat mahasiswa, buat masyarakat semuanya. Jadi tempat kami tempat sebagai tempat belajar bahwa peternakan masa depan harus lebih manusiawi dan lebih sehat. Bawa nanti telurnya yang Bapak pecah. Dan tentu lebih sadar terhadap lingkungan. Nah, kami ingin menunjukkan bahwa bisnis tetap bisa berjalan tanpa harus mengorbankan kesejahteraan hewan, tanpa harus merusak alam, dan tanpa harus ikut perang harga. Ya. Jadi perang harga terus menerus, harga naik turun dan lain sebagainya, kita ikut menurunkan. Ini menjadi merusak pasar, ya. Karena ketika kita punya kualitas atau kita punya yang namanya identitas dan punya kepercayaan, pasar akan datang sendiri. Ya, jadi pasar itu akan datang sendiri, dan disitulah kami belajar bahwa peternakan bukan hanya tentang ayam, tetapi tentang cara kita membangun kehidupan yang lebih sehat, yang lebih bermakna, dan yang lebih berkelanjutan. Nah, hari ini kita mau kasih perbedaan antara telur kita dengan telur yang konvensional yang ada di pasaran, ya. Jadi yang kuning orange ini adalah telurnya kita, dan kuning biasa ini adalah telur dari telur konvensional. Ya, inilah yang membedakan. Ketika kita punya value, kita punya pasar tersendiri. Sehingga apa? Ketika saat seperti saat ini, kita tidak terkena dampak dari turunnya harga telur dan lain sebagainya. Karena konsumen kami lebih memilih yang namanya kualitas. Dan itu ya untuk hari ini, ya.